Halo mempelai Kristus, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di Bethany News di minggu kedua bulan Desember tahun ini. Natal sudah mendekat, tahun baru 2021 di depan mata. Mari kita yakin dan percaya kalau Natal dan tahun baru ini adalah berkat Tuhan yang sangat indah bagi kita semua. Kalau sudah Desember begini, artinya banyak info soal ibadah Natal. Saya cukup marah sama Tuhan waktu itu. Saya kecewa sama Tuhan, saya nggak terima, dan saya berontak sama Tuhan. Tuhan, apa ya yang salah dalam hidup saya? Tuhan memproses saya begitu dahsyat. God is good all the time. Kita harus belajar untuk mengerti apa yang dimau Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Jadilah berkat, jadilah inspirasi, jadilah dampak. Biarlah hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat. Kita ke info pertama. Bethany Generation Worship on the Road kembali lagi dengan tema Natal yang akan membahas lagu Oh Holy Night. Semua kenal dengan lagu ini, tapi bagaimana interpretasi lagu dari Bethany Generation Worship? Kita saksikan mereka di hari Kamis 17 Desember 2020 jam 10 pagi sampai 11 siang live di Radio Bethany 107.7 FM dan live di Facebook Bethany FM. Masih di tanggal 17 Desember 2020, kali ini jam setengah 7 malam, webinar bisnis UKM kembali naik ke permukaan yang akan membahas sebuah tema yang ciamik, makin cuan meski COVID. Pembicaranya top. Ada Pak Haris Turino Kurniawan yang terkenal sebagai praktisi dan akademisi, dan moderatornya Bapak Eko Suseno selaku dosen FEB UKSW Salatiga. Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan e-sertifikat setelah acara berlangsung. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Radio Elisa 103.9 FM, Bethany Business Community, Warga.com, dan KSP Mulia. Kali ini khusus untuk anak-anak sekolah Anak Terang akan ada virtual Christmas Celebration tayang perdana di hari Kamis 17 Desember 2020 di channel YouTube masing-masing sekolah, yaitu KBTK Anak Terang, SD Bethany, dan SMP Anak Terang Salatiga. Mempelai Kristus, BKGS akan mengadakan konser Natal online di hari Selasa 15 Desember 2020 tayang perdana jam 7 malam di channel YouTube BKGS Salatiga. Kita bisa menyaksikan konser musik dengan lagu-lagu Natal di channel ini. Dan yang paling penting adalah ibadah Natal bersama umat Kristiani Salatiga secara online Jumat 25 Desember 2020. Tayang perdana jam 4 pagi di channel yang sama. Natal kali ini bertema mereka akan menamakannya Immanuel. Jangan lewatkan dua acara ini hanya di channel BKGS Salatiga. Tidak mau ketinggalan, teman-teman dari Youth akan mempersembahkan Youth Christmas Sing Along Friends tepat di tanggal 25 Desember 2020. Tayang perdana jam 7 malam. Don't miss it guys. Lalu ibadah Natal selanjutnya yaitu ibadah malam Natal Gereja Bethany Salatiga dengan tema United by God's Love. Tanggal 24 Desember 2020, tayang perdana jam 7 malam. Dan jangan lewatkan ibadah tutup tahun 2020 dengan tema Rumah Rohani Bersama. Tayang perdana juga jam 7 malam. Info terakhir mempelai Kristus, saya mengajak mempelai Kristus untuk membawa persembahan Anda melalui nomor rekening gereja di Bank BCA di nomor 013-1300-301 atas nama Gereja Bethany Salatiga. Dukung terus pelayanan kami bagi segenap jemaat gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Demikian mempelai Kristus, Bethany News telah usai. Selamat hari Minggu semua, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yang luar biasa berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan haleluya. 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 Bukankah Dia Allah yang baik? Amin. Bahkan teramat sangat baik.
Yang percaya Dia Allah yang baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari saudara-saudara semua, saya jatuh bangkit berdiri bersama. Kita memujikan Dia, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita masuk dalam gerbangnya dengan hati bersyukur, penuh pujian dan sukacita. Haleluya. Bersama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tidak sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bersama serukan katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiup selah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, sungguh amat teramat sangat baik di dalam hidup kami. Ditahan dintinya kami ucap syukur dan katakan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya
kekal selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara semua, kita tenangkan hati kita. Kita ambil waktu sebentar. Marilah kita bersaat teduh. Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan marilah, sudah sepatutnya kita bersyukur selalu akan Tuhan. Karena kasih-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari saudara, dengan segenap hati kita katakan bahwa kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan kami. Masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari saudara, dengan angkat tangan kita katakan
Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Tiada nama lain seperti namamu. Nama di atas segala nama, nama yang kudus. Naikkan syukur kepada Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat yang luar biasa nih Bapa. Tak henti-hentinya Tuhan Kau naikkan syukur kepadamu. Dan kami mau menyatakan Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Imam Gembala kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku, dimanapun kita berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan dengan iman dan percaya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sembah Dia, katakan oh nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yang percaya Dia yang disembah, tepuk tangan buat Allah kita. Katakan ya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi Hosana, oh nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Yang percaya Dia layak disembah, sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak untuk kami sembah. Engkau yang layak diagungkan dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Hari ini hati kami penuh melimpah dengan ucapan syukur. Sebab hari demi hari kami menyaksikan perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di kota kami, di negeri kami.
Di tengah-tengah keadaan yang sulit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya di saat ini Tuhan kami mau mengambil bagian berada di rumah Tuhan. Kami memuji-muji Engkau, kami mengagungkan nama-Mu. Dan kami juga akan mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami untuk kami bisa memahami firman-Mu, melakukannya, dan membagikannya dalam setiap aspek hidup kami. Kami membuka hati kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Ibu Bapak yang siap diberkati hari ini sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, saya harap hari ini kita betul-betul dalam keadaan yang terbaik, di mana Tuhan tetap menyertai kita. Dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tetap akan memberkati kita. Dan secara luar biasa, Bapak Gembala telah menuntun kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, di bulan ini untuk kita maju selangkah lebih daripada bulan lalu menerima warisan, yaitu mulai menggenapi masa depan, baik untuk kita perorangan, baik untuk kita pribadi, gereja, dan juga bangsa ini. Nah, oleh karena itu dalam hal membicarakan tentang bagaimana menggenapi ini, saya memilih tokoh yang saya mau kita pelajari bersama adalah tokoh bernama Ishak. Karena ini tokoh ini mirip dengan kesinambungan gereja kita. Bulan November kita membicarakan tentang warisan. Dan Ishak ini mengawali hidupnya berangkat dari warisan yang diwariskan dari Abraham. Warisan itu berbunyi, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Salah satu warisan yang Abraham tinggalkan bagi Ishak bahwa Ishak ke depan beserta anak cucunya bisa meninggali dalam sebuah kota dan dia diberkati melimpah-limpah di kota itu. Dan ini segera akan dialami oleh Ishak. Secara global, Tuhan mengatakan isi hatinya kepada bangsa Israel yang sudah putus asa di tengah-tengah pembuangan dan tidak punya harapan lagi. Tuhan berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu yang sedang putus asa. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di tengah-tengah keputusasaan oleh karena mereka tidak bisa melihat harapan ke depan, Tuhan memberitahukan bahwa ada harapan di depan. Dan Yeremia mengutarakan bahwa hari depan itu adalah hari depan yang penuh harapan. Pertanyaan yang mendasar untuk kita renungkan bersama adalah bagaimana mencapai masa depan yang Tuhan janjikan itu. Bagaimana menggenapi masa depan itu. Kita tidak bisa berpangku tangan, kita tidak bisa bersantai-santai, berleha-leha, tetapi kita masih melangkah. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari Ishak, dari Kejadian pasal yang ke-26 ini, bagaimana Ishak ini bisa menggenapi masa depannya persis menurut yang Tuhan nubuatkan. Jadi semua pembicaraan kita hari ini fokus kepada Kejadian pasal yang ke-26. Pertama, apa yang dilakukan Ishak di dalam menggenapi masa depannya? Yang pertama adalah Ishak mengikuti tuntunan Tuhan di dalam memilih kota di mana harus tinggal. Bapak Ibu, kalau membaca Alkitab, buka Alkitab, mari kita baca Kejadian pasal 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di masa-masa krisis, Ishak mengikuti teladan papanya dulu. Di masa krisis papanya pergi ke Mesir. Di masa krisis zaman Ishak dia juga berpikir mau pergi ke Mesir. Mesir di kala itu bagaikan negara adikuasa yang memiliki stok pakan untuk ternak, makanan untuk manusia bisa diawetkan sampai
berbulan-bulan. Sehingga kalau negeri kita kelaparan, logikanya pergi ke Mesir. Tapi di tengah-tengah perjalanannya, Tuhan berfirman kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini, dan Tuhan berjanji akan memberkati, dan Ishak betul-betul taat. Jadi langkah pertama yang dilakukan Ishak di dalam rangka menggenapi masa depannya adalah mengikuti tuntunan Tuhan untuk memilih kota di mana dia harus tinggal. Kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka akan ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Sekalipun kita salah melangkah, tapi ada tuntunan Tuhan di sana. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7, pada waktu Ishak menyadari bahwa istrinya itu begitu cantik, dan Ishak menduga bahwa negeri ini tidak akan jauh beda dengan negeri-negeri sebelahnya. Kalau lihat perempuan cantik, maka laki yang ada di sebelahnya atau suaminya itu akan dihabisi. Makanya Ishak mengatakan bahwa istrinya adalah saudaranya. Ini ada kebodohan Ishak, ini ada kekeliruan. Tetapi Tuhan turut bekerja, di tengah-tengah kekeliruan, Allah tetap memberikan perlindungan. Lalu Tuhan melembutkan hati Abimelek agar supaya dia tidak mengambil Ribka menjadi istrinya. Ini yang saya sebut dengan jaminan perlindungan. Jadi kalau kita memilih tinggal di sebuah kota, dan itu hasil tuntunan Tuhan, maka di sana akan ada perlindungan. Di tengah-tengah keadaan kita yang sulit, kita minta tuntunan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mentaati, mengikuti tuntunan Tuhan, di dalam segala keadaan yang sulit, sesulit apapun, Tuhan tetap memberikan perlindungan. Kita bisa keliru, kita ini manusia biasa. Bisa egois, bisa keliru, bisa marah, bisa cemburu, bisa apa saja. Tetapi kalau kita hidup di dalam cover Tuhan, maka akan ada perlindungan. Ya. Kita sebagai manusia bisa punya pilihan-pilihan yang bisa keliru. Tapi kalau ada tuntunan Tuhan, kita juga bisa memulai sesuatu yang baik karena Tuhan menuntun kita. Makanya penting sekali, di dalam segala keadaan mari kita belajar tentang ikuti tuntunan Tuhan. Di mana kita harus tinggal, di mana kita harus berdiam diri, di mana kita harus bermukim, itu tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan yang mengerti masa depan penuh harapan, bukan kita. Kedua, apa yang dilakukan Ishak agar supaya dia bisa menggenapi masa depannya? Ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini sebuah angka besar zaman itu. Pelipat gandaan yang besar. Sebab itu ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan makin kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Dan dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Kalau dia sudah mengikuti tuntunan Tuhan untuk tinggal di Gerar, maka Tuhan memberkati. Dan sekarang dimulai berkatnya itu. Apa yang dilakukan oleh Ishak di tengah-tengah keadaan sulit, di tengah-tengah kekeringan? Ishak mengikuti tuntunan Tuhan untuk memulai usaha. Usahanya apa? Dalam bidang pertanian. Usaha yang lain apa? Dalam bidang peternakan. Dia punya kambing, dia punya domba, dia punya lembu sapi. Salah satu kunci yang kita bisa pelajari dari para pengusaha-pengusaha yang sukses adalah memulai sesuatu tepat pada waktunya. Ya. Banyak orang ingin melakukan sesuatu tetapi selalu timingnya itu nggak tepat. Membuat perencanaan, tetapi ragu-ragu untuk melakukan tindakan-tindakan praktis. Tetapi Ishak, di tengah-tengah kekeringan, dia mendapatkan tuntunan Tuhan untuk bertani, dia bertani. Dia buka pertanian gandum. Gandum itu kira-kira membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk bisa dipanen. Makanya tahun itu, dugaan saya, dia sudah bisa panen 2 atau 3 kali. Sehingga hasilnya melimpah-limpah dan luar biasa. Kambing dombanya juga diberkati, luar biasa. Apa yang kita bisa aplikasikan untuk kita hari ini? Ya, kita tidak lagi menanam gandum, kita nanamnya padi. Ya, kita bisa beternak apa saja. Makanya dalam pelayanan saya memiliki tim pelayanan namanya Gerar Ministry. Ya, di dalamnya ada mahasiswa-mahasiswa saya dan murid-murid saya yang memiliki dunia usaha,
salah satunya Darmawan. Dia seorang dokter hewan dan sudah selesai program magister. Dia seorang peternak yang sukses di Madiun. Kami satu tim mengadakan pelatihan-pelatihan dalam bidang peternakan babi. Ke daerah timur sampai ke daerah Papua kami mengadakan pelatihan-pelatihan. Salah satu yang kami latih adalah Pak Agus yang baju biru ini. Dia sudah punya peternakan yang besar di Ubud di Bali. Dan saya senang dengan peternakan ini kenapa? Karena waktu saya pergi ke Madiun saya lihat peternakannya, babinya itu bersih-bersih. Saya tanya, babimu ini sehari mandi berapa kali? Ya minimal 2 kali Pak, pagi sore. Tapi dalam kondisi musim panas mesti mandi 3 kali. Ya gimana? Orang Salatiga ini saudara kira-kira mandi berapa kali sehari? Kalau mandi gara-gara faktor dingin mandi sekali kalah dengan babi di Madiun. Babi di Madiun ini kalau musim dingin mandi 2 kali. Tapi kalau musim panas dia mandi bisa 3 kali. Ya, makanya kandang babi ini betul-betul bersih dan tidak bau. Dan babi-babi ini tidak menginjek tanah. Sehingga daging yang dihasilkan tidak menyebarkan cacing pita. Nah, saya tertarik dan saya mau ini diajarkan kemana-mana. Dan salah satunya di Bali, kami juga mengadakan training-training ke Papua, ke tempat-tempat di mana peternakan seperti ini bisa dimungkinkan. Saudara jangan menduga Pak Tulus ini suka babi guling di Bali ya, enggak. Saya itu sejak tahun 2000 sampai 2019, saya tidak mengkonsumsi daging sama sekali. Daging apapun saya tidak pernah makan. Gara-gara peresmian kandang inilah saya baru makan babi guling di Bali untuk pertama kalinya tahun 2019. Jadi bukan karena suka itu, tapi karena ini. Nah hal yang sama, sekarang saya sedang rintis di kampung saya di Desa Larangan, Kelurahan Muncar dan Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, di kampung saya. Jadi kalau dari Salatiga kira-kira paling 15 kilo lah gitu. Saya sedang membangun kandang domba, saya juga sedang membangun usaha penggilingan pakan ternak babi yang kami kirim ke Bali. Artinya apa? Apa yang saya lakukan ini adalah mengikuti keteladanan apa yang dilakukan oleh Ishak tadi. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, harus melakukan sesuatu, dan itu atas tuntunan Tuhan. Inilah bedanya Ishak dengan para pemalas. Kalau Ishak itu di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan, dia memulai sesuatu. Sebab kalau memulai sesuatu, Tuhan berkati, pasti jadi. Amin. Ibu bapak kalau ingin memulai sesuatu usaha, jangan nunggu keadaan baik. Kalau nunggu keadaan baik, orang sudah duluan. Anak-anak Tuhan harus memiliki hikmat yang berbeda. Kalau Tuhan sudah menyuruh walaupun keadaannya tidak memungkinkan, melangkah saja. Perhatikanlah Amsal 22 ayat 13 bagaimana ciri khas seorang pemalas. Seorang pemalas adalah orang yang selalu tidak memulai sesuatu yang seharusnya dimulai. Makanya dalam Amsal dikatakan ini, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Jadi pada waktu dia ingin merencanakan sesuatu, harusnya pergi ke ladang, tapi dia tidak pergi ke ladang karena dia dapat berita di perempatan ada singa. Ya, besok mau pergi ke ladang lagi, dengar-dengar singa masih ada di perempatan. Itulah pemalas. Pemalas adalah orang yang tidak pernah bisa memulai sesuatu, sebab dia nunggu sampai waktu yang terbaik. Pada waktu yang terbaik terjadi, maka orang sudah mendahului kita. Ayat yang lain membicarakan hal yang mirip tentang pemalas. Amsal 19 ayat 24 dikatakan begini. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke dalam mulut. Coba Bapak Ibu sekarang buka tangan kirinya. Bayangkan bahwa tangan kiri ini kita pegang pinggan, pegang mangkok. Kita menggunakan tangan kanan kita ambil makanan. Jadi pemalas adalah memanculkan tangannya ke dalam mangkok, tetapi setelah mengambil makanan itu, dia tidak pernah memasukkan ke dalam mulutnya, hanya dipegang saja. Sambil pegang makanan dia ngobrol sana, dia ngobrol sini, kapan kenyangnya? Tidak akan kenyang-kenyang. Bahasa Jawanya sampai nasi mendedek, gak sida dimakan. Seorang pemalas adalah sudah memulai sesuatu, sudah ngambil makanan, sudah dipegang di mangkok, sudah diambil di tangan kanan, tapi tidak pernah dimasukkan ke dalam mulut. Ciri khas seorang pemalas adalah sudah bangun toko,
tapi toko itu tidak dikelola. Sudah buka usaha, tapi usaha itu tidak dilanjutkan. Itulah pemalas. Nah, Ishak bukan tipe itu. Ishak adalah sekalipun keadaannya belum memungkinkan, tetapi karena Tuhan menuntun, cepat buka ladang gandum. Dia buka. Cepat buka peternakan domba, kambing, dan sapi. Dia buka. Nah, hari-hari ini, walaupun keadaan masih sulit, tetapi jika Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu, mulai saja. Pasti Tuhan memberkati, amin. Yakin saja, Tuhan pasti memberkati. Dia tidak pernah keliru memberikan masa depan bagi kita. Dia tidak pernah berhenti mengurapi kita dan tidak pernah berhenti untuk menyertai kita. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, dijanjikan Tuhan, diberkati. Ya. Teman saya yang usaha ternak babi di Bali ini, Pak Agus, itu seorang insinyur konstruksi. Tidak ada background sama sekali dalam dunia perbabian. Ya, jadi sekarang kita panggil Pak Agus ini Agus Babi. Ya, sama dengan di Madiun, Darmawan ini juga Darmawan Babi. Karena di Madiun itu ada Darmawan toko emas, ada Darmawan usaha kos-kosan, ini Darmawan yang usahanya babi. Ya. Dan 3 anaknya Darmawan ini, 3-tiganya lahir di Australia. Ya, lalu saya berguru sama dia. Kenapa anak mulai di Australia semuanya? Ya, paling tidak nanti kalau masa-masa pendidikannya jauh lebih mudah dan baiklah di sana Pak ya. Ya boleh, baguslah. Yang penting yang boleh lahir di Madiun hanya babi-babimu, anak-anak lahir di Australia semua. Ini berkata. Ya, jadi hari-hari ini saya sedang mendorong para anak muda. Hidup sukses itu tidak selamanya ada di kota besar. Tidak selamanya. Sejak Presiden membangun infrastruktur jalan raya sampai ujung ke ujung. Berarti pengembangan akan terjadi ujung sampai ujung. Di Ngawi ada satu anak muda bernama Tommy. Dia memiliki usaha pembuatan alat-alat fitness. Tinggalnya boleh di Ngawi, tapi seluruh alat fitnessnya diproduksi dan dipakai di kota-kota besar. Darmawan tadi tinggalnya di Madiun, tapi anak-anaknya semuanya lahir di Australia. Dan liburannya ke luar negeri terus. Jadi tinggal di kampung, sekarang itu tidak identik dengan orang miskin. Sekarang banyak orang-orang kampung sekarang itu secara harta itu melimpah-limpah. Ya, jadi kita bersyukur dimanapun Tuhan tempatkan kita, pasti Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kita. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari Ishak bagaimana dia menggenapi janji-janjinya dan masa depannya. Yang ketiga adalah dia mengikuti tuntunan Tuhan untuk mendirikan mezbah. Dikatakan dalam ayat 25, sesudah itu, artinya sesudah dia diberkati, sesudah panen, sesudah peternakannya berhasil, semuanya baik-baik semuanya, maka Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dia membangun tempat ibadah di situ, dan kalau sudah menggali sumur berarti dia mau menetap di situ. Ya. Cara Daud dalam menghadapi virus sampar, akhirnya Daud juga membangun mezbah, memperbaiki ibadah-ibadahnya. Yang dilakukan Abraham di tengah-tengah segala kesuksesannya, Abraham juga membangun mezbah. Daud dalam menghadapi virus sampar juga membangun mezbah. Sebab hal terpenting yang ditunggu Tuhan kepada kita anak-anaknya itu adalah jam-jam ibadah. Makanya saya bersyukur kalau ibu bapak dengan cara apapun kita ibadah hari ini, secara online, secara apa saja, yang terpenting dari kita kepada Tuhan itu adalah ibadah. Ya. Jadi begitu mau ibadah, fokus untuk ibadah kita. Inilah yang dilakukan oleh Ishak. Sehingga sepanjang hidupnya, Ishak sungguh diberkati. Dan di tengah-tengah segala kesuksesannya tidak lupa, dia mendirikan mezbah di situ. Nah, kadang-kadang kebalikan jangan zaman orang modern ini. Ya. Beberapa orang itu kadang-kadang punya kebiasaan ini. Begitu mau buka usaha, wah, semua temannya disuruh doa. Adik, kakak, ponakan, tetangga disuruh mendoakan. Begitu usahanya makin maju, jam ibadah sudah nggak bisa, jam doa sudah nggak bisa. Ribet, sibuk ngurusi usahanya. Beda dengan Ishak. Di tengah-tengah segala kesuksesan dan keberhasilannya,
Justru inilah yang dilakukan oleh Ishak, yaitu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Harusnya itu begini, semakin Bapak Ibu sukses, jam doanya ditambah. Amin. Semakin kita itu berhasil punya pangkat yang tinggi, maka jam-jam doa, jam-jam ibadah itu ditambahi. Daud sehari berapa ibadah? 7 kali. Sehari dia memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan. Beda dengan manusia modern, semakin sibuk, semakin sedikit ibadah. Ya, makanya kita harus berterima kasih sama corona ini. Bukan Cik Rona, tapi corona. Kita berterima kasih karena kedatanganmu menyadarkan kami orang-orang percaya. Betapa ibadah itu harus sedemikian rupa. Karena ibadah itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Kemesraan kita dengan Tuhan. Komit kita dengan Tuhan. Dan ibadah tidak bisa diganti apapun di muka bumi. Selain ibadah itu sendiri. Ya ibadah sendiri. Seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, termasuk waktu kita mengunjungi orang-orang yang sedang kesusahan. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu ibadah. Harus kita perbaiki. Ya, mulai hari ini mari kita serius dengan ibadah-ibadah kita. Sebab ini adalah bagian tak terpisahkan dari cara kita menggenapi masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi apa yang kita bisa pelajari pada saat ini adalah cara Ishak di dalam menggenapi masa depannya. Ishak mengikuti tuntunan Tuhan. Dia bukan orang bodoh. Ya, dia punya ide, dia punya pemikiran, dia punya pengalaman. Tetapi dia tunduk kepada tuntunan Tuhan. Dan dia mengikuti tuntunan Tuhan untuk memilih kota di mana harus tinggal. Pemikiran semula, dia mau masuk ke Mesir. Tapi waktu Tuhan berkata, tinggallah di Gerar, dia taat tinggal di situ. Ya. Saya memasuki usia 54, Tuhan menuntun saya untuk saya pulang kampung. Setelah saya melayani 9 tahun di Ambon, 6 tahun di Bali, 8 tahun di Jawa Timur, 7 tahun di Bandung, dan saya dibawa Tuhan untuk pulang kampung, dan saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi belum pernah Tuhan tidak punya rencana. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya, dan saya hanya memilih taat saja. Langkah demi langkah saya ikuti, dan sampai detik hari ini, inilah perkembangannya. Dan saya akan melihat hal-hal yang luar biasa di depan. Ini cara-cara yang akan kita lakukan. Dan pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini sangat meneguhkan saya. Ya. Tidak banyak orang berani pulang kampung. Karena asumsi kampung identik dengan kemiskinan. Tapi saya pulang kampung. Memilih kampung di mana saya harus tinggal. Dan memulai usaha. Jadi saya sebagai dosen STI Jogja, fungsi saya sebagai dosen tetap setiap Kamis, setiap Jumat saya ada di kampus. Dan hari-hari lain saya bisa berada di kampung. Dan saya terima kasih karena Pak Enggi mengajak saya untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga besar Betani Salatiga. Ya, usaha harus ikuti tuntunan Tuhan dan juga mendirikan mezbah. Inilah 3 hal yang dilakukan oleh Ishak. Saya berdoa, saya berharap, kita hamba-hamba Tuhan berharap supaya cara Ishak menggenapi masa depannya akan menjadi inspirasi bagi kita umat Tuhan di kota Salatiga ini. Menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa masa depan yang penuh harapan itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan sudah tahu, kita tinggal melangkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, untuk bisa sampai kepada masa depan itu sendiri. Walaupun kita sulit untuk mempercayai, tetapi mulai hari ini mari tambahkan percayamu dan imanmu, bahwa masa depan penuh harapan tetap ada di dalam Tuhan untuk kita semua. Amin. Ya, mari kita mau berdoa bersama-sama, tapi sebelumnya, pemain musik saya ajak untuk kita mau menyiapkan satu lagu yang refnya itu mengatakan bahwa aku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, lagu itu ya. Saya harap sementara kita menyiapkan lagu ini, Ibu Bapak, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Ishak ini. Ishak betul-betul melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan Ishak merupakan simbol dari keluarga yang begitu harmonis. Di antara sekian banyak nabi, Ishak adalah seorang nabi yang hanya memiliki 1 istri. Kehidupannya betul-betul berkenan kepada Tuhan, segala hal diberkati. Dan menjadi simbol dari seorang yang menerima warisan. Dan dia bisa maju terus melangkah, sampai menemukan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan.
Walaupun kita sulit, tapi mari lewat pujian ini kita nyanyikan dari refnya, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. lagi katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya. Dan jalan-jalannya diberkati Tuhan. Sekalipun Ishak belum tahu apa yang akan terjadi di Gerar, tetapi Ishak tetap percaya. Mari sebagai tindakan simbolik, kita angkat tangan kita. Kita genggam sesuatu dalam nama Tuhan, kita genggam sesuatu. Dan sesuatu ini adalah masa depan kita masing-masing. Masa depan kita masing-masing. Kita genggam ini dari Tuhan. Kita genggam. Masing-masing telah menggenggam masa depan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Masa depan keluarga kita, studi kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tuhan memiliki rancangan masa depan penuh harapan untuk kita. Yang kita perlukan hari ini adalah menemukan cara bagaimana kita menggenapinya. Sebagai tindakan profetik, taruh tangan kita di kaki kita sebagai simbol langkah. Hamba meletakkan berkat untuk kaki kami Tuhan, supaya kami berani melangkah apapun yang terjadi, walaupun kami tidak melihat jalan-jalan yang terbuka. Tapi selama Tuhan memerintahkan, kami mau percaya dalam nama Yesus, diberkatilah langkah-langkahmu. Langkahmu yang pertama diberkati, langkahmu yang kedua diberkati, langkahmu yang ketiga diberkati, dan langkah berikutnya terus diberkati oleh Tuhan. Sampai masing-masing menemukan masa depan penuh harapan ini. Sebagaimana engkau memberkati Ishak di kala itu, berkat-Mu juga atas semua umat-Mu hari ini. Sehingga masing-masing melangkah dan menemukan masa depan penuh harapan. Jika Tuhan memberkati Ishak dalam memilih kota, dalam memulai usaha, dan juga dalam mendirikan mezbah, hal yang sama, urapan ini bisa kita terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sampai hari ini luar biasa. Dan kami mau belajar percaya bahwa warisan-warisan yang telah Tuhan berikan kepada kami dan jaminan masa depan penuh harapan akan membuat kami bergairah melangkah ke depan. Sepanjang bulan ini kami diberkati. Sampai memasuki tahun baru, Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami mau belajar percaya. Kami mau belajar percaya. Mari naikkan lagi pujian ini, Raif ini saja. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Sambil nyanyi, sambil mempercayai.
bahwa langkah-langkahmu yang sudah langkah dalam Tuhan pasti diberkati Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Penyataan iman kami Tuhan kepada-Mu. Pujian ini kami tujukan kepada-Mu. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu Mari yang sama selalu percaya, tepuk tangan saudara-saudara yang berikan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada di dalam kami, Engkau ada di dalam setiap jalan-jalan kami, bahkan di setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Kau membawa masa depan yang penuh pengharapan itu bagi setiap kami. Kami percaya itu semuanya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah boleh ditaburkan. Biar itu terus bertumbuh, berakar dan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Kami terima kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya berkata, amin. Luar biasa saudara, amin. Biarlah hari ini kita boleh semakin tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Bagian kita adalah mengerjakannya dengan sepenuh hati dalam tuntunan Tuhan sendiri. Saudara, bicara soal kota adalah soal tempat. Di mana kita sudah ditempatkan oleh Tuhan di tempat di mana saja. Baik mungkin itu kota ini, baik mungkin itu keluarga kita, baik mungkin itu gereja, baik itu mungkin pekerjaan, mungkin itu tempat kuliah, tempat studi kita. Itu tempat yang sudah Tuhan pilihkan buat kita. Bagian kita adalah kerjakan dengan sepenuh hati seperti Ishak tadi, menabur. Tabur hidup saudara, kerjakan dengan segenap hati. Makanya hasilnya akan berlipat-lipat kali ganda. Dan jangan lupa setelah berhasil saudara harus semakin membawa saudara dekat dengan Tuhan. Semakin beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betapa indahnya firman Tuhan itu saudara. Sederhana tapi dahsyat. Kalau kita kerjakan kita akan punya masa depan yang seperti yang Tuhan rancangan buat kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebentar kita akan bawa persembahan. Saudara bisa membawa persembahan melalui transfer ataupun ada kotak persembahan yang sudah disediakan. Ya, di gereja ini sudah bisa datang di waktu-waktu atau hari-hari tertentu. Silakan sudah bisa memberi persembahan itu. Mari kita akan berdoa sebelum kita menutup ibadah ini. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami beribadah. Sekalipun kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi sedikit pun arti bahkan kuasa ibadah itu, keuntungan ibadah itu yang kami boleh terima pada saat kami sungguh-sungguh melakukannya dengan sepenuh hati. Kami tahu Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan bahkan dari segala sakit penyakit kami boleh diteguhkan, bahkan kami boleh diberikan arahan-arahan yang jelas. Sebentar kami bawa persembahan kami, dan biarlah persembahan-persembahan yang kami bawa baik melalui transfer bank, melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan untuk kami boleh bawa ke rumah Tuhan. Biarlah semua itu boleh membawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami bawa persembahan ini sepenuhnya dengan hati yang penuh sukacita. Ucapan syukur kami dan sebagai pernyataan iman kami kepada Tuhan kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati semua jemaat. Sehingga tidak ada satupun yang kekurangan di tengah-tengah kami. Mereka semua berkecukupan, mereka bahkan berkelimpahan, dan yang berkelimpahan bila memiliki hati yang terus berkemurahan untuk saling berbagi. Sehingga tidak ada satupun kami hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk baik menjadi berkat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.
Dan kalau sebentar kami mau tinggalkan tempat ini ataupun kami pulang, kami beraktivitas kembali kepada aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami siap untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kami terima berkat Tuhan, kami mau perkatakan dan ucapkan doa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan bagi kami untuk kami lakukan dalam hidup ini. Mari sama-sama Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat dari sorga turun atas hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, pekerjaan bisnismu diberkati, kuliahmu, studimu diberkati, dan masa depanmu sungguh ada, kata Tuhan, dan diberkati Tuhan. Dan kemanapun kau pergi, biarlah Tuhan terus memerintahkan berkat-berkat kehidupan selamanya bagimu dan seluruh keluargamu. Karena sungguh kemanapun kau pergi, tangan Tuhan yang kuat menyertaimu dan membuka jalan bagimu dan membuat engkau berhasil dan beruntung di setiap langkah-langkah hidupmu. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, kembalilah dalam kekuatan Tuhan yang menyertaimu, dan berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagimu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. God bless you. Haleluya. Mari kita masuk dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Bersama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Angkat tanganmu, sebab Tuhan baik, katakan dia baik, sebab Tuhan baik, benar kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Terima kasih Tuhan, benar kau Allah kami yang baik, bahkan teramat sangat baik di dalam kehidupan kami. Tidak hentinya Tuhan, kami mau katakan kau Allah yang luar biasa. Mari orang yang percaya bersama serukan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan dengan iman dan percaya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari orang-orang yang percaya bersama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.